Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, kita masuk ke ayat 41 dari surat Al-Maidah, surat kelima. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW diberi cinta oleh Allah yang sangat unik. Cinta kepada umat manusia, cinta kepada orang-orang Islam, dan berharap sebanyak mungkin orang memeluk Islam, karena Rasulullah SAW tahu bahwa di hadapan mereka pada kehidupan kedua menanti siksa yang berat untuk orang-orang yang mati tapi tidak beriman. Cinta ini sangat unik, seperti cinta orang tua kepada anaknya yang diberikan oleh Allah. Cinta yang membuat seorang ayah dan ibu memberikan segala-galanya kepada anaknya. Mereka bekerja keras membanting tulang untuk anaknya. Tidak berharap balasan atau apapun, berharap anak ini bisa hidup sehat dan terjamin. Dan sebagian anak tidak faham cinta itu dan mereka memperlakukan orang tuanya dengan tidak baik. Dan inilah cinta yang dimiliki oleh Rasulullah SAW kepada umat manusia. Jadi ketika Rasulullah SAW berhadapan dengan manusia yang menampakkan kekafiran, hatinya tergores, hatinya bersedih. Seperti dalam ayat yang akan kita bacakan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasulu la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Wahai Rasulullah, jangan membuat kamu sedih orang-orang yang bersegera dalam kekafiran dari orang-orang yang berkata kami beriman dengan mulut mereka, tapi tidak beriman hati mereka. Jadi hal seperti ini membuat Rasulullah SAW bersedih. Sebuah cinta yang unik yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW sebagai bentuk sayangnya Allah terhadap manusia. Wa minal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Dan orang-orang Yahudi yang suka mendengarkan pada yang bohong atau sesuatu yang tidak betul. Orang-orang yang suka mendengarkan kepada kaum yang belum pernah datang kepadamu. Apa maksud tafsir dari ayat ini? Orang-orang Yahudi, mereka suka mendengarkan berita-berita yang tidak betul, bohong, yang disampaikan oleh sebagian dari pemimpin mereka, dan di sini fokusnya adalah tentang hukum. Nah, ceritanya adalah kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, ada beberapa orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW, lalu menceritakan kepada beliau bahwa ada lelaki dan
perempuan di kalangan mereka yang berzina. Nah, mereka datang untuk meminta fatwa, hukuman. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada mereka, bagaimana dengan hukuman rajam yang kalian dapatkan di dalam kitab Taurat? Mereka menjawab, kami mempermalukan mereka dan mereka pun dipukul cambuk. Abdullah bin Salam berkata, kalian bohong. Sungguhnya di dalam Taurat itu terdapat hukuman rajam. Nah, kemudian salah seorang di antara mereka membawa kitab Taurat dan membukanya. Kemudian ia letakkan tangannya menutupi ayat rajam. Abdullah bin Salam adalah bekas rahib Yahudi yang paling pandai di Madinah. Maka dia tahu pasti bahwa dia menutupi sesuatu, sehingga Abdullah bin Salam berkata, angkat tanganmu. Maka orang itu pun mengangkat tangannya dan benar ayat yang ditutupi itu adalah rajam. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar keduanya dirajam. Kita bisa temui dari cerita ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ayat ini bercerita mengenai Yahudi yang suka merubah hukum sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ceritanya ketika orang-orang yang kaya, punya harta, punya jabatan tinggi, di antara mereka melakukan zina, mereka sungkan untuk menghukumnya. Nah, kemudian ketika orang kalangan bawah atau miskin di antara mereka melakukan perzinahan, mereka terapkan hukum yang ada dalam Taurat. Sehingga orang-orang miskin ini pun protes, kenapa kita punya standar ganda? Nggak bisa dong kayak gitu. Masa beda antara orang miskin dengan orang kaya? Nah, apa yang orang miskin lakukan, menyuarakan pendapatnya sudah betul, tetapi persetujuan yang terjadi ini sangat di luar dugaan kita. Mereka bersetuju, oke, kita harus ketemu di jalan tengah. Kita tutup Taurat yang menyerukan hukuman rajam untuk pelaku perzinahan ketika pasangan itu sudah menikah. Kita tukar, kita sama-sama tukar, kita agree kalau ada yang berzina, mau kaya atau miskin, hukumannya adalah dicambuk 100 kali, cambukan yang ringan, sehingga dipastikan mereka bisa hidup. Kemudian kita coreng mukanya, coret-coret mukanya, kemudian kita arak, kita bawa di atas keledai dengan muka sang pelaku itu menghadap ke dubur keledai. Setuju. Miskin dan kaya setuju. Nah, ini yang di-highlight oleh ayat ini. Orang-orang Yahudi, mereka suka pada sesuatu yang bohong, tidak betul. Itu bukan hukum mereka, itu bukan hukum yang Allah turunkan kepada mereka. Yukharrifunal kalima min ba'di mawadhihi. Mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya sesudah itu. Yaquluna, dan mereka mengatakan, in utitum hadza, jika diberikan kepada kalian hal ini, fakhudhuhu wa illam tu'tuhu fakhdharu, maka ambillah. Kalau kalian menghadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian diberikan hukum seperti yang kalian setujui, coreng muka, kemudian dicambuk 100 kali,
kemudian dinaikkan keledai, diarak. Kalau itu yang diberikan oleh Rasulullah SAW, ambillah dia. Tapi kalau umpamanya tidak diberikan yang itu, maka hati-hatilah, hindarilah. Jadi ketika mereka menghadap Nabi Muhammad SAW, mereka berharap Nabi Muhammad SAW membetulkan apa yang mereka sudah setujui, yang mengingkari Taurat itu, yang hukumannya lebih rendah daripada Taurat, atau semisalnya hukuman yang lebih ringan lagi. Jadi kalian datang kepada Rasulullah SAW minta hukuman, tetapi kalian sudah punya preset minda, preset keinginan bahwa kami akan terima kalau umpamanya hukumannya ringan. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Dan barang siapa yang Allah kehendaki fitnatahu, fitnahnya atau kesesatannya, maka tidak kamu mampu menolak baginya dari Allah sedikit pun. Ketika mereka menyesuaikan agama dengan hawa nafsunya, hukuman yang Allah sudah berikan dalam Taurat mereka tukar sesuai dengan hawa nafsunya, mereka menjadikan hawa nafsu mereka di atas agama mereka, Allah membuat hati mereka tertutup, seal off, dan kamu tidak bisa membawa mereka kembali ke jalan yang lurus. Faham sampai sini teman-teman? Ulaika alladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Mereka itulah orang-orang yang tidak menghendaki Allah untuk membersihkan hati mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah tidak menghendaki untuk membersihkan hati mereka. Karena apa? Karena dosa yang mereka lakukan di masa lalu. Lahum fid dunya khizyun. Bagi mereka di dunia ini kehinaan. Mungkin mereka kaya tapi mereka hina. Walahum fil akhirati adzabun azim. Dan bagi mereka di akhirat siksaan yang besar. Samma'una lil kadhibi. Mereka suka mendengarkan pada yang bohong-bohong, pada yang tidak betul-betul. Akaluna lis-suhti. Dan mereka banyak memakan yang haram. Tadi kita sudah menyampaikan bahwa hukuman zina yang di dalam Taurat disebutkan dirajam sampai mati, mereka tukar. Dan mereka setuju. Yang miskin dan yang kaya setuju akan hukum baru itu. Dan kemudian orang-orang yang banyak memakan yang haram, artinya mereka banyak melakukan suap menyuap untuk merubah hukum. Untuk mempermainkan hukum yang sudah Allah turunkan. Fa in ja'uka fahkum bainahum au a'rid anhum. Maka jika mereka datang kepada kamu, maksudnya mereka datang seperti yang diceritakan sebelumnya, datang kepada kamu minta keputusan atas perkara mereka, maka putuskanlah di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Terserah kamu
mau putuskan sendiri atau mau berpaling juga nggak apa-apa, karena Allah sudah tahu bahwa mereka datang bukan dengan hati yang tulus meminta solusi, meminta keadilan, meminta hukum. Tidak, mereka sudah punya preset setting keputusan. Kalau umpamanya itu yang kamu nanti katakan, mereka akan terima, tapi kalau selain daripada itu mereka akan tinggalkan kamu. Wa in tu'rid anhum falayyadurruka syai'a. Dan jika kamu berpaling dari mereka, maka tidak akan mereka memudaratkan kamu sedikit pun. Kalau kamu tidak memberikan mereka hukuman, mereka tidak akan bisa mencelakai kamu. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Dan jika kamu memutuskan, maka putuskanlah di antara mereka dengan adil. Mananya adil? Dengan menggunakan referensi yang benar. Pada waktu hal ini terjadi, Rasulullah SAW masih boleh untuk memutuskan sesuatu dengan Taurat. Yang kemudian dengan turunnya ayat lain dalam surat Al-Ma'idah nanti ayat 49, maka perkara ini dinasahkan. Jadi Rasulullah SAW hanya boleh memutuskan dengan apa yang diturunkan oleh kepada beliau, maksudnya dengan Quran setelah Taurat. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Karena apa? Karena orang Yahudi suka menyuap untuk membeli hukum. Dan itulah yang Allah ingin Rasulullah SAW tegakkan kembali di kalangan orang Islam. Baik, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.